Nah, ini benar-benar berdampak sangat-sangat serius ya, berdampak sangat-sangat serius buat negara kita. Nah, ini pun mempengaruhi juga ke bisnis aku. Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini lebih ke aku pengen curhat gitu tentang apa yang terjadi di negara kita ini. Mungkin nggak cuma di negara kita aja, kurang lebih sekarang mungkin udah ada 72 negara dan salah satunya Indonesia yang sudah terkena virus ini. Aku mikir tadinya nggak bakalan kita kena, nggak bakalan Indonesia kena dari virus ini. Ternyata kena juga. Jadi aku selalu ikutin perkembangannya. Nah, ini benar-benar berdampak sangat-sangat serius ya, berdampak sangat-sangat serius buat negara kita. Nah, ini pun mempengaruhi juga ke bisnis aku. Makanya banyak yang nanya, banyak yang teman-teman kayak gitu yang suka WA nanya keadaan gimana nih, dampak virus corona ini ada nggak sih pengaruhnya ke bisnis kamu gitu. Kalau kita sih sepi gitu, dan aku pun lihat di beberapa tempat memang ternyata nggak cuman di aku yang sepi. Jadi aku coba ke beberapa tempat kayak resto ataupun apa, itu memang benar-benar yang kayak nggak nyangka gitu, kayak benar-benar yang kayak sepi banget, yang beda dari biasanya. Benar-benar ini tuh berpengaruh besar buat pembisnis kayak aku ini. Jadi kayak yang baru-baru kemarin ini, yang awal-awal mula ketahuan kalau di Indonesia itu ternyata tertular virus corona ini. Jadi hari-hari memasuki awal Maret itu ya, jadi hari-hari pertamanya itu bener-bener yang kayak kuburan gitu. Jadi kayak parkiran kosong, sama sekali nggak ada yang datang. Itu bener-bener yang aku shock banget gitu. Aku shock banget kenapa bisa kayak gini gitu. Kenapa berpengaruh banget ke semua aspek lah ya. Aku pikir itu nggak berpengaruh, ternyata ke salon pun berpengaruh. Jadi beberapa hari setelah ada info kalau di Indonesia itu terkena virus COVID-19 ini, benar-benar itu di salon aku itu nggak ada yang datang. Mungkin aku pikir juga ya, benar-benar aku baca di berita ya keadaannya kayak gitu, pasti panik lah ya. Aku sendiri juga istilahnya ngerasain lah gitu. Aku sendiri juga kayak yang takut kemana-mana, terus mulai membatasin kayak misalkan bepergian kemana-mana gitu, enggak dulu. Mungkin untuk semua pembisnis ini adalah pukulan yang telak banget. Ini saat-saat terpuruk, paling terpuruk yang aku rasain selama aku berbisnis. Jadi benar-benar yang benar-benar ngerasain yang nggak nyangka gitu, maksudnya kayak yang mimpi gitu, ngalamin kejadian kayak gini gitu. Bener-bener yang nggak ada orang yang datang ke salon, nggak ada orang yang treatment, dan itu pun parkiran yang bener-bener kosong. Jadi kayak
nggak ada aktivitas aja gitu. Aku sampai maksudnya masih mikir nih, seburuk inikah gitu pengaruh dampak dari virus corona ini. Jadi aku akhirnya yang terus-terusan cari info, yang terus-terusan ikutin perkembangan dari virus corona ini. Ternyata udah aku ikutin, aku cari-cari info, memang ternyata sangat-sangat mengerikan juga sih gitu dari si virus ini. Yang awalnya gejalanya cuman yang batuk, yang pilek, terus demam, terus tiba-tiba meninggal kayak gitu. Nah mungkin itu yang menjadikan kayak orang-orang tambah panik gitu, apalagi yang kita tahu orang-orang malah yang menimbun-nimbun segala macem. Jadi dia menimbun makanan. Jadi mall-mall yang di yang di tempat-tempat kayak supermarket gitu juga pada kosong lah. Lebih-lebih lah itu bikin istilahnya orang jadi ikutan panik gitu. Bener-bener kacau banget gitu keadaannya sekarang ini. Nah dari situ juga setelah beberapa hari yang aku mengalami bener-bener yang kosong banget, akhirnya aku sih mikir gitu, aku harus ambil keputusan yang sebenarnya sih aku nggak tega ya gitu. Cuman kalau melihat keadaannya kayak gini terus, aku juga istilahnya nggak bisa untuk biaya operasional di salon ataupun untuk yang lain-lain. Jadi akhirnya aku putusin untuk merumahkan beberapa orang karyawan aku. Jadi hari itu benar-benar yang yang sedih banget lah gitu. Kita kayak yang waktu itu aku briefing ya, aku kumpulin semua karyawan aku, terus aku jelasin dengan keadaan kayak gini aku nggak bisa lanjutin untuk semuanya stay kerja gitu, karena sehari-harinya juga nggak ada yang bisa dikerjain karena memang bener-bener nggak ada customer yang datang gitu. Jadi dengan berat hati aku umumin ke mereka, sorry banget. Jadi beberapa orang ini terpaksa harus aku rumahkan gitu, nggak kerja dulu untuk sampai beberapa waktu yang aku nggak ngerti. Kita nunggu waktu yang tepat aja lagi gitu. Maksudnya kalau semuanya berangsur normal lagi, ya aku akan hire mereka lagi untuk balik lagi ke Lucia gitu. Jadi pada saat itu kita yang nangis gitu, yang aku juga sebenarnya sih nggak tega gitu ya. Cuman aku harus ambil keputusan ini. Jadi kita yang bareng-bareng gitu, yang benar-benar yang maksudnya nggak nyangka aja gitu kalau aku bakalan ngambil keputusan ini. Jadi bentar, banget aku agak nggak bisa nahan emosi aku mau lanjutin lagi. Jadi setelah akhirnya kita nangis bareng, kita saling menguatkan. Di situ aku juga curhat, aku juga omongin unek-unek aku ke semua karyawan aku bahwa memang kondisinya seperti ini gitu. Memang sangat sulit buat aku di posisi sekarang ini. Jadi aku yang beberkan lah semuanya apa isi hati aku pada saat itu. Ya untungnya anak-anak sih pada ngerti, walaupun
menurut aku pasti mereka juga berat, yang tiba-tiba nggak punya pekerjaan gitu, yang biasanya kerja terus harus di rumah. Aku ya tahu maksudnya mereka pasti berat banget sih buat nerima kenyataan kayak gini gitu. Aku juga nggak habis pikir ya, nggak nyangka banget gitu. Memang dampak dari si virus corona ini benar-benar menghantam semua bisnis, dan aku salah satunya. Jadi yang dulunya mungkin aku selalu menambah karyawan gitu, karena bener-bener tidak customer banyak yang datang, dan bener-bener kita nggak mestinya selalu kurang orang. Terus tiba-tiba yang sekarang aku harus ngurangin karyawan gara-gara dampak dari sepinya customer yang datang ke salon. Dan setelah itu, pada hari-hari setelah itu, aku pun mulai yang aku sih lebih menenangkan diri aku sendiri, lebih menyabarkan diri aku sendiri, karena memang nggak ada yang bisa bantu aku, nggak ada yang bisa nolongin aku selain aku sendiri gitu. Aku berdoa tiap hari, aku berharap gitu semoga semuanya ini cepat berakhir lah gitu. Semoga virus corona ini cepat musnah dari muka bumi ini. Pokoknya aku maunya semuanya itu berjalan normal lagi, perekonomian semua dunia juga istilahnya jadi lebih kembali normal lagi, nggak kayak sekarang ini gitu. Dan aku pun ada baca Detik itu ya, detik.com ataupun berita-berita, ternyata nggak cuman aku gitu, ternyata perusahaan-perusahaan gede pun, besar pun sama mulai merumahkan beberapa, mungkin mereka lebih banyak ya dari aku, merumahkan banyak karyawan mereka karena memang gak ada aktivitas gitu. Aku juga yang bener-bener syok sih iya gitu, bener-bener yang ngerasa terpuruk sih iya. Cuman aku nggak dalam hati aku gitu, aku nggak boleh kayak gini terus. Aku harus optimis, aku harus bisa bangkit lagi, aku harus siap ngadepin ya kenyataan ini gitu yang terjadi sekarang. Aku nggak boleh yang terus-terusan kayak gini. Jadi aku setiap pagi pun istilahnya menyemangati diri aku sendiri supaya aku bisa lebih kuat, bisa lebih lebih tabah lah. Tapi aku istilahnya memotivasi diri aku sendiri supaya aku lebih bersemangat lagi. Dan aku pun banyak baca sih, maksudnya gimana sih penanganan dari COVID-19 ini, virus corona ini. Yang salah satunya mungkin kita harus yang harus sering cuci tangan gitu. Misalkan habis apa, terus kita harus lebih meningkatkan sistem imun badan kita lah gitu, supaya lebih sehat lagi gitu. Jadi nggak gampang kalau ada virus yang masuk ke tubuh kita tuh nggak gampang kena kayak gitu. Jadi aku juga sebenarnya rada-rada parno sih gitu. Jadi kalau di salon pun aku pakai masker kayak gitu. Jadi kalau anakku habis dari sekolah ataupun dari mana itu harus cuci tangan. Ya mungkin memang sementara ini jalan yang terbaik sih buat kita, maksudnya untuk menyelamatkan diri kita sendiri itu dengan cara yang beberapa cara yang udah dianjurkan ya, menjaga kesehatan, terus jangan terlalu sering memegang bagian tubuh lah ya, maksudnya bagian muka harus sering cuci tangan dan segala macem
Eh, Saran aku sih untuk para pebisnis, teman-teman aku semuanya yang mempunyai bisnis saat ini, kita lebih semangat aja, kita lebih sabar aja, lebih kuat ngadepin ini semua. Kamu nggak sendiri ngalamin hal ini gitu. Hampir seluruhnya memang mengalami penurunan gitu. Nggak cuman kamu aja yang ngalamin kayak gini gitu. Ternyata memang hampir semuanya itu kena, semuanya itu terkena imbasnya. Sepi, bener-bener yang nggak nyangka sih. Kamu pasti nggak nyangka gitu ngalamin kayak gini, yang orang bilangnya kayak hampir mirip Krismon gitu. Cuman aku sih berbesar hati, aku sih istilahnya positive thinking aja lah gitu, bahwa semuanya ini akan cepat selesai, semuanya ini akan bisa mendapatkan solusi. Amin. Aku sering berdoa, pokoknya semuanya ini semoga cepet ada solusinya lah gitu. Semuanya itu cepat berakhir, keadaan nggak kayak gini terus. Dan aku harap buat bisnis kamu pun sama, jadi orang-orang akan kembali lagi, akan nggak panik lagi, nggak akan takut lagi buat ke tempat bisnis kita, mungkin yang buka usaha restoran ataupun yang buka usaha lain-lainnya lah, pasti banyak ya. Semoga semuanya berjalan dengan normal lagi, dan semoga semuanya lebih nantinya akan lebih baik lagi dan lebih ramai lagi. Amin. Cukup sekian video aku kali ini. Aku nggak ada maksud untuk nggak ada maksud apa-apa kecuali ingin sekedar sharing dan curhat aja sih gitu, tentang keadaan bisnis pada saat ini, maksudnya sekarang ini, yang di tengah maraknya virus corona ini. Semoga semuanya cepat berakhir gitu aja.